Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono soal. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini rumah tenan. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet, misalnya ngeten ya. Ketika kulon moco diskusi ini udah perdebatannya kali jago bagi Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangga. Dan setelah jadi bangga itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuat yang gue sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud bebadok be tangan. Jasa tem sebenarnya bentek. Orang sing cerita kowe nak sujud mergo jasa itu mau sebenarnya dadi bang. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah badok, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rohem iku lho kon sujud be pangeran. Nak sujud be fisik ku rugi wong fisik sobanan. Mikir kali. Orang bolak-balik kali coba mantan wali preman terus jadi cepat pusing. Siti Jenar tahu belajar tak tahu mengira. Jelas yang mulang gak satem mau ora menangi. Wah, ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya gak ruhin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki ruhin wis mate. Mate itu balik ning pengen. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu udah ada. Cara ilmu hakikat orang mati itu udah ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasate ruh. Tersiksa dulu. Aku rewa ape mangane kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti mau tersiksa. Misalnya kiai ape mangane dalam kudu pidato 2 jam barang tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ora buta mangan, ora buta ngombe, gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho ini tenang, dia ketawarai dan bener. Kula bosen. Zaman betul loh di guru waras maksudnya enggak. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada maroje, ya. Waras secara hakikat. Kula nu mau merasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Lalu ketika ada sekarang hikam, wong ora tau muka safar rasa jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka safar. Biar merasakan ilmu nopo aja. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan. Belum sampai secara musyahadah. Paling enggak bisa sampai secara logika kan. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya pemangannya kangelan, akhirnya lesu, mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat, roh gak butuh. Ya butuh gunung kidul barang, kan roh gak butuh rapi. Paham? Ya butuh cinta, butuh pegatan, butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad, sing butuh mangan, butuh rapi, butuh wedoan, macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah, kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Roh sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan, melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan. Ono go proposal roh paham itu kita di roh nopo melok roh kalau dia tersiksa aku ora butuh mangan ora butuh proposal bocah ngalor itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu
Ketika beliau mau meninggal, dari jalan terumi. Kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang panah. Alam yang panah. Harusnya roh saya itu di alam abadi bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Walhasil ngono iku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud kena Jawa Yogyakarta Solo kok ada jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen to, karena iki tak terangno. Dadi bathuk mesti iki gugus sujud kan niku sampeyan ilang. Dadi seksine ora ono cara teorine sinten dadi rugi kowe. Jadi ya kencur. Lah kali coba mantan preman gak debat terus ora ngono mbok terus tak mateni kowe. Ya debat ini apa itu? Premane kumat. Ya tak preman gak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah, dhisik sing dina Umar nggih ngoten. Soal Umar sahabat top, nek gak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Kayak iso dene ilmiah. Antar preman pasar rukat jadi sahabat top debat yang milih mate. Ada wonten cerita wong Yahudi jaluk keputusan Nabi bareng diputuskan Nabi cek mamang tak tenang keputusane dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali aku mau sowan ning Nabi Muhammad iki keputusan Nabi mamang cara kowe pilih ya Ali iki keputusan persis kanjeng Nabi cek mamang meneh takok Umar. Malah aku mau singgone Muhammad, singgone Ali, kayak keputusan kok mamang mar. Cara kowe piye? Urusan duit. Nah ini deh. Entah dia meleput kuat apa. Uang diputus Nabi ora mar. Badak mati. Awe. Mereka mantan nopo? Cara mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak uji percaya Nabi. Kan cara Ali sudah gak percaya kan. Kamu carane dengan ora bapak ini. Ya wajar orang Yahudi kok percaya Nabi, tidak percaya orang itu Yahudi Muslim. Lalu itu Gus Dur. Ada Gus Dur lah itu dia tentang Ali yang ngoten wae ngoten. Nasibnya padha. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses sing niru Gus Dur. Mergo ning dinggo negara wong pinter mimpin ra sukses, wong pinter gampang maklum. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter. Saya santri ini pacaran. Wajar jangan anak kita besok. Wah, ribut. Malah dalil dinalina suku syahwat minan. Kodok ketemu pelaturan kan. Paham ya? Rumit dah. Mana jogeman, jadi kita teman-teman itu sing biasa wae ono syariat sithik. Sing kamane ono santri pacaran tersinggung, ono santri nakal tersinggung. Sing ono rasane lho dunya ono napa? Nah, guru kula nu urusan ilmu semi hakikat. Mon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar tuh masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Padus Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka napa? Betapa ndak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lah kemudian sekarang sama tak tanya, misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi robbil. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulai kasus Bilal ditakoi, ya Bilal, jika murid-muridnya nangis sampai mati, Bilal gitu nangis. Badan nalpal akhibah Muhammad dan Bekisbah. Kalau nak mati malah senang ketemu kekasih. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing menembus ilmu hakikat. Paham?
Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Hasan. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh. Karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal nopo syariat. Ya kalau bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal rasa kulit ras itu jadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa bayangkan pisang dari awal tanpa nopo. Oh, kekeringan bos, apa ras itu jadi nopo? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini. Malah nih penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kebetulan benar. Andai kan tidak ada syariat itu dunia mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jelas ada omongi ngono ibu ngakak-ngakak. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tentora ya rasa klambenan. Wong ora ono gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetap pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba klambenan lah intine napa? Dinya ada nabi jenengan pun. Aku wis percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa kelambenan itu tinggal tenan, mulane nafas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambenan tenan. Lah ruwet kok. Lha iki tenan iki cerita, iki pentingnya ngaji ya. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatul. Lah terus kita ini kan orang syariat. Memang kalau mana orang syariat lagi kok sampean siji mesti ra kramat. Modele ora ada duwe bingung. Urip syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu mang jelas. Malah kiai-kiai peken nak ketemu kiai-kiai sing setengah dada pasti mergo iso nebak atine. Dene meriah lho. Sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sumudino sholat pas waktu kok ora tahu keramat. Ngape buah utang tanggane iki keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur song-suwan pirang. Meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Aku lho mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai sing terkenal keramat keramat itu ada tiang-tiang hakikat. Tantang kocok-kocok kalau wani, nah tantang aku tetap rawani, mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap konten sima, diuji, menataris. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa hidup di satu tempat. Gitu. Padahal dia bisa baca dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah di. Itu dia meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya tuh walhasil ketemu pertama ya jenengan Gus Ba tapi zaman waktu itu pernah tak arani bekas apa ya biasa mawon kalau lara usah kenal jenengan ya kenal jadi itu lagi biasa mawon lalu pernah ngajar-ajaran nih saya legus ning dunya tanteni surat turun tani mati sorry jawaban kula terus ini sampai dari wong hakikat wong tani mati ya mati ya saiki kok sangen ini saiki foto-foto wis napa? Saiki foto-foto wis. Wis foto kabeh. Nah, cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni lagi, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Ya. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Itu disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali. Hilang di telan tanah.
Lah kalau begitu jasad ini nak mbok agul-agulan. Gusti bathuk kula tak mbok sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora. Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasukan tuh. Mulai Sunan Kalijogo semangat non mata ini berkau tambah omongannya glodro tinggi. Tapi yang nggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus dijasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi masyiatillah wa iradatillah. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Jika dia sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Ada yang perlu khayal jasad kita yang senajan ora gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatin. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatin. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid. Lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Juga Kanjeng Nabi dolanan driji ini. Apa cara ini kenapa dari jemari ini Nabi iki dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ngajarkan ilmu hakikat. Hal lagi illa usbun ikmiyat wa fi sabilillahi malafi. Kowe ora trimo fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditebir berdarah. Tapi nak kowe wis fisabilillah ayo wis balik ning habitat. Jika kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ila sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Cara teori Cina bisa menemukan formasinya. Paham gitu? Orang kok malah ngeluh itu berarti goblok, benar ngeluh, paham tak? Paham ya Pak? Jadi makanya Nabi ngertikan, ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amma. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Lalu itu Nabi kadang ya pakai ilmu hakikat begitu. Mulane kula bolak-balik matur. Kula nunggu mulai umur 20 tahun nopo pinten. Kula ngasih iki gadah penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kula nak ngobatno ndak lebih 50%. Ini karena saya tetap berpikir. Misalnya cara syariat kan, tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting. Sehingga aku pengen urip tak bila-bilani ngantek antek atusan. Jangan-jangan penting mati ikuti bang urip. Lah nak ngono lha apa tak bila-bilani? Antek atusan juta. Jadi misalnya kita berobat ya mau, ya dari Nabi ini, Nabi kan berobat. Pokoknya kita Islam nggak sih bukan gitu, kadang kira paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sampai pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset, tapi misalnya aku rugi nawan atau dipengaruhi di masa depan sama mereka, kalau kan tangannya secara teori di masa misalnya kulo ruhin, ini kiri di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repair apa sih iso marisian. Pemerintah ada 10 juta, tak ada gue berubah malah jelas ra iso marisi. Dan anak ngono penting mati, ya dibagi 10 juta. Karena iso diwaris langsung. Sementara anak aku mari dibiayai 10 juta, orang mesti mari 10 juta mesti anu.
Artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara fisik ke depan lebih baik. Soalnya malah ngentekno donya nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duwe entek. Teori loh, Bapak artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya, berobat atau tidak berobat semuanya tidak ada. Teori loh gini. Jika kalau kita tengah-tengahnya aja tengah-tengah, kasus kalau misalnya loro gitu berubah. Terus di separuh kalau melakukan syariat, tapi sebagai kalau ulama kayaknya di separuh kalau melakukan nopo. Jadi kalau tetap buat ngarah obat satu. Tapi orang arah berobat wong kula tiyang nopo. Tapi memang faktanya itu begitu. Cara Kanjeng Nabi kadang Kanjeng Nabi berobat. Kadang Kanjeng Nabi wis nikine tercincang gede guyon. Wa laki illa usbu'un usbiyat ora kok diri. Gak melo-melo. Nah, bukti bahwa jasad itu begitu tidak penting. Kayak Said Hamzah. Kalau Said Hamzah nggak pasti bentuknya raka-raka. Kalau teori Siti Jenar itu benar, teori Jalaluddin Rumi benar teorinya ya orang-orang sholatnya mungkin cuma manut sholatnya. Benar cara analisis roh. Ketika Said Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat kan rohnya Said Hamzah sudah dikhawatir dulu dan muslim. Rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? Ketika rohnya Said Hamzah sudah diambil, jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu, wong jasad tak diinfus, di sayat-sayat dioperasi ora kroso. Apa meneh saiki ruhe wis bisa. Lah ya jasad itu cek gampange, dioperasi dibius saja terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saiki bayangkan, ketika Sayyid Hamzah itu sudah di atas, ini kalau dulu wahsi wong bintu, lu wong kok baca igabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya Sayyid Hamzah kan dicincang oleh wahsi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah tidak merasakan. Berarti Sayyid Hamzah guyu-guyu wahsi si bintu nih gabus dicincang. Paham ya? Loh ini tenang. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Sayyid Hamzah karena dicincang dimutilasi oleh wahsi. Wahsi tidak mengalami Pak Sinter, Sayyid Hamzah tidak mengalami apa-apa karena rohnya sudah bersama Tuhan. Dan iso wae Sayyid Hamzah malah guyu-guyu wahsi. Sing goblok gabus kok di. Lah nak ngono rak mirip makanya dalam hal ini itu dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori. Tapi jangan katakan itu penemuannya Siti Jenar. Siti Jenar itu terlambat. Sebelum itu ada Husain Al-Khallat. Sebelum itu ada Jalaluddin. Sebelum itu juga ada sahabat, ada Nabi. Cuma cara aplikasinya Siti Jenar melenceng. Jadi jangan katakan kok kampus-kampus. Itu pendapat Siti Jenar itu malah goblok meneh. Siti Jenar itu sanut, paham? Nggih maksud apa? Masa anut. Nah, teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus. Ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang, dimutilasi, diapakan oleh orang Yahudi. Sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan, kembali ke Tuhan Bapa, cara Kristen. Cara Islam ya balik ini pengiran. Andaikan itu iya, itu ya ada masalah. Karena hakikatnya dia tidak dicincang, tidak dibunuh. Andaikan iya, tentu menurut Islam yang dibunuh Yudas itu siapa itu yang masuk dia. Tapi sama, sebetulnya teorinya sama. Kalaupun dia ada masalah. Oke, kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan Yahya. Zakaria Yahya itu dicincang betul oleh orang Yahudi. Matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau dicincang, rohnya sudah diambil. Ini rumah tenan sih. Ini kira untuk kendel mati, paham kan? Jadi, maksudnya ini kalau ajari, mati itu tidak problem. Jadi kalau urip lewat gitu. Ya ini bersamaan paham ya. Kaitan la ilaha illallah ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? La ilaha illallah. Ini nanti ujungnya sama dengan la ilaha illallah. Begitu juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian sinten? Zakaria. Ketika Tuhan ditanya, jadi tenggene alam-alam itu pengiran ditakok, ya Allah, Yahya dan Zakaria itu kan hamba pilihan engkau. Ketika dicincang kok jenengan biarkan. Endi Yahya Zakaria di. Aku itu ora goblok dari pengiran. Sedurunge dekne dicincang jasate ruhe tak sibuk. Dadi dekne ora krasa blas. Begitu juga yang tafsir-tafsir, sama lihat wa Maryam.
Sayyidah Maryam yang istrinya Fir'aun. Itu kan dia iman sama Nabi Musa. Asiyah imro'ati napa? Fir'aun. Asiyah imro'ati Fir'aun, ya. Itu kan dihukum oleh Fir'aun. Ketika mau ditumpahi napa? Batu besar. Iku Allah ketika di pangeran, ya malaikal mauti, cepat ambil rohnya sebelum dihunjami batu besar. Terus rohnya diambil. Sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asiyah, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan, semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nak anggo teori iki sing nyincang malah goblok wong gabus goblok sih. Gak ngono lho sih. Anggo teori iki malah berbalik, sing goblok sing nincang. Tapi yo ora kok sesuai sampean kiaskan saja. Wong dibius wae disayat-sayat gak kroso. Kaya apa nak ruhe bener-bener wis tercabut terpisah. Kasane ning itu disebut wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah napa? Lah kemudian roh ini kemana? Nah, roh itu sudah menyatu dengan kalimat tauhid. Mesti roh itu bersaksi la ilaha illallah. Itu sih disebut ning alam roh ketika Allah tanya alas tu birabbikum mesti qalu bala. Mesti mereka jawabnya napa? Bala. Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberhadiran dan keeksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini zaman. Nah, ketika kalimat tauhid sudah menyatu kayak begini, itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung bersuara. Itu dimaksud Nabi, mustaqinan biha qalbu mukhlishon biha qalbu. Hati itu qalbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang. Misalnya qalbu itu apa? Dari kiai qalbu itu jantung. Nah, ngono beda ke liver. Lah liver apa kabidun niku akal-akalan aja padha ora paham. Bahasa kolbun, fikrun, aklun itu sesuatu yang misteri. Roh ini kemudian dengan kalimat tauhid sudah menyatu disebut mukhlishon biha qalbu. Ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat tauhid. Lah kalau begitu pasti dakhalal jannah. Karena tidak mungkin kalimat tauhid kok di neraka. Lah ini mau masalah-masalah hakikat. Wong sing gak tahu petualangan hakikat, mulai sing sering bingung bakas duit, bayar kredit, utang jatuh tempo. Ora tau melok mikir, utang kamu sentak gue mikir dulu.